Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Dewi Prianda dari kelas PKN 2020A dengan nomor induk mahasiswa 2004899. Halo, nama saya Rizky Rinaldi, NIM 2582, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Dan saya Muhammad Ridwanul Hakim dengan NIM 26875 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan filsafat berbangsa dan bernegara. Pancasila dibentuk untuk menjawab semua isu-isu kontemporer yang terjadi hingga saat ini melalui kelima sila yang terkandungnya. Untuk saat ini, perkembangan globalisasi membawa pengaruh pada persaingan antara sumber daya manusia atau dengan kata lain pada dunia pekerjaan, baik itu hard skill maupun soft skill. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi yang terlihat dari munculnya revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan revolusi 4.0 ini? Revolusi 4.0 ini merupakan salah satu perkembangan dalam berbagai macam hasil produk, baik itu dari negara kita maupun dari negara-negara lain, yang dapat dilihat dari perkembangan teknologi yang dapat kita rasakan saat ini. Berkembangnya revolusi industri 4.0 ini mengakibatkan semua negara dapat mengembangkan kemampuan dari segala hasil bidangnya, baik itu dari kemampuan teknologinya, supaya mengembangkan segala sesuatu yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, Indonesia harus segera merancang strategi supaya dalam perkembangan revolusi industri 4.0 ini dapat mengikuti dan dapat menghasilkan berbagai macam produk yang dapat membawa dampak atau pengaruh positif terhadap bangsanya. Selain dari revolusi industri 4.0, juga terdapat revolusi society 5.0. Pada revolusi society 5.0 sudah kita lihat bahwa dari judulnya saja, society jadi tidak akan terlepas dari yang namanya kehidupan sosial. Pada perkembangan ini tidak akan terlepas dari yang namanya keberagaman atau keberlangsungan teknologi yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, pada society 5.0 ini lebih ditekankan terhadap tingkat kehidupan masyarakat atau tatanan kehidupan bermasyarakat. Pada bagian ini terdapat tantangan-tantangan yang dibentuk dari atau yang dapat diselesaikan dengan adanya inovasi yang sudah berkembang dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri pada 4.0 dan society 5.0 membawa hubungan yang saling berkesinambungan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui adanya inovasi yang sudah terjadi pada masa revolusi industri 4.0 dibantu dengan adanya revolusi pada society 5.0 ini. Pada kedua revolusi tersebut dapat dilihat bahwa keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi satu sama lain. Pada bagian ini juga pengaruh Pancasila sangat berarti, karena dari adanya revolusi ini kita harus berpacu pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Adanya perkembangan industri dan perkembangan tatanan kehidupan masyarakat tidak menjadikan bahwa bangsa Indonesia harus terlepas dari nilai-nilai yang sudah tertanam pada diri setiap bangsa Indonesia, yang sudah menjadi identitas diri bangsa Indonesia. Kemampuan soft skill yang tinggi tentunya akan menjadikan tingkat kemampuan atau daya saing bangsa ini akan semakin lebih maju. Sarma menyatakan bahwa ada komponen soft skill itu sendiri terdapat dibagi menjadi 7 elemen atau atribut soft skill yang perlu diimplementasikan dan digunakan di lembaga-lembaga pendidikan. Ketujuh elemen soft skill tersebut diantaranya adalah keterampilan berkomunikasi, communicative skill, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah, thinking skill and problem solving skill. Ketiga, kekuatan kerja tim, teamwork force. Keempat, manajemen informasi dan kemampuan belajar seumur hidup, lifelong learning and information management. Yang kelima, information management. Yang ketujuh, etika, moral, dan profesionalisme, etik moral and profesional, serta nilai-nilai pada Pancasila dapat diimplementasikan secara terstruktur ke dalam soft skill, terutama 7 soft skill yang saya tadi sebutkan. Hal tersebut merupakan keunggulan tersendiri apabila diterapkan ke dalam pembelajaran
karena dapat menjawab kebutuhan perkembangan industri saat ini. Pancasila sebagai dasar negara yang banyak diwarnai oleh berbagai isu, salah satunya diantaranya adalah krisis identitas yang terjadi saat ini. Kondisi bangsa Indonesia yang di masa kolonial selalu menempatkan warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan banyak menginspirasi perumusan Pancasila. Pancasila yang juga sebagai dasar negara Indonesia sudah ditentukan oleh para pendiri negara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila saat ini karena banyak ideologi luar yang muncul, akan tetapi sebenarnya juga tidak akan mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan catatan Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara untuk membutuhkan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang sejati bagi bangsa Indonesia dan tidak akan tergantikan. Oleh karena itu, tantangan di era perkembangan zaman terutama pada revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya kepribadian bangsa, akan tetapi untuk saat ini mengharuskan bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia yang semakin kuat dan dengan dibarengi perkembangan teknologi yang pesat dengan acuan industri 4.0 dan society 5.0. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri. Kendati kehidupan di tengah pergaulan dunia yang meningkat, perkembangan skala meningkat, teknologi, dan lain-lain, sumber daya manusia yang tumbuh atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, akan tetapi kemajuan tersebut juga menjadi suatu ancaman yang serius bagi bangsa yang akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri dan juga tidak memiliki identitas diri. Dalam arus perkembangan teknologi saat ini, di mana setiap sumber daya manusia harus memiliki kemampuan lebih untuk bersaing dengan dunia luar, harus bisa berkompetisi dengan rakyat yang lain, internasional maupun nasional, dan harus membuat suatu roadmap terkait implementasi Pancasila di berbagai bidang. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia tidak dapat menutup diri dari dunia luar, karena apabila tidak mengikuti perkembangan, akan dipastikan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain. Hal terpenting adalah bagaimana sumber daya manusia Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan apalagi merusak nilai budaya nasional mesti ditolak dengan tegas. Kolaborasi Pancasila Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 akan menjadikan SDM Indonesia semakin kuat, karena perkembangan revolusi tersebut tidak akan lepas dengan keperluan kemampuan soft skill yang juga merupakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan representatif dari kemampuan soft skill yang dibutuhkan di perkembangan revolusi tersebut. Karena dalam kedua revolusi tersebut, meskipun mengedepankan teknologi, akan tetapi juga membutuhkan SDM yang profesional. Sehingga untuk menjawab hal tersebut, maka diperlukan dasar hard skill dan soft skill yang kompeten. Jadi, salah satu langkah utama yang dapat dilakukan pendidikan Pancasila yang ada dalam pendidikan tinggi vokasi harus diperbaiki, terutama dalam pengelolaan dan penyampaian materi harus tersampaikan dengan baik. Karena apabila terimplementasi dengan baik, maka hal tersebut akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik mahasiswa. Relevansi Pancasila terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 akan terlihat pada penyampaian pengajaran. Pancasila yang merupakan dasar soft skill dapat diterapkan dan diimplementasikan pengajaran di pendidikan tinggi vokasi, karena dalam pendidikan vokasi dituntut untuk mencetak sumber daya manusia yang berkompeten, baik hard skill maupun soft skill. Perkembangan kedua revolusi tersebut menghadirkan suatu peluang dan ancaman. Di dalam satu sisi, peluangnya adalah dapat mengimplementasikan Pancasila dalam perkembangan revolusi tersebut, sehingga SDM di Indonesia memiliki kompetensi yang profesional dan dapat berdaya saing dengan era saat ini. Karena dengan menanamkan nilai Pancasila sebagai soft skill, mereka merupakan hal yang sangat baik karena akan menjawab permasalahan kebutuhan sumber daya manusia untuk industri saat ini. Akan tetapi ada juga ancaman terhadap perkembangan revolusi tersebut, yaitu tidak dapat terimplementasinya soft skill yang profesional, sehingga SDM Indonesia semakin tertinggal dan tidak dapat bersaing dengan dunia luar.
Adapun kesimpulannya yaitu relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomatis yang semakin canggih, sehingga peluang sumber daya manusia untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Adapun output pendidikan vokasi ini sendiri adalah membentuk sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal hard skill maupun soft skill. Maka Pancasila era revolusi 4.0 dan 5.0 pendidikan vokasi ini harus fleksibel dalam pengimplementasian akan tetapi tidak lepas dari rule yang ada.